Mari kita membaca kitab suci dari kitab Yohanes pasal yang ketiga. Hari ini kita mulai pasal yang ketiga. Kitab Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 6. Bergiliran membaca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Sampai di sini kita membaca. Saudara-saudara sekalian, kita telah menyelesaikan 2 pasal di permulaan Yohanes yang masing-masing unik luar biasa dan masing-masing menempati tempat yang sangat-sangat penting di dalam seluruh kitab suci yang terbentuk dari 1170 lebih pasal. Pasal pertama mengatakan Kristus adalah Allah yang menyatakan diri di dunia menjadi manusia. Firman menjadi daging, satu jembatan antara surga dan dunia, satu pengantara yang membawa manusia kembali kepada Tuhan Allah. Dia adalah sang pencipta dan dia adalah yang sang pengasih. Dia adalah yang tidak terbatas dan dia datang membatas diri dengan daging dan darah. Saudara-saudara sekalian, pasal kedua kita melihat seorang pengantara. Waktu di dunia dia mengerjakan 2 hal sesuai 2 sifat ilahi yang besar di tengah-tengah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Yesus Kristus waktu memberikan berkat, waktu menolong orang di dalam kekualaan, kesulitan, tengah-tengah pernikahan, itu membuktikan dia memperhatikan dan dia berada di tengah-tengah pernikahan umat manusia. Tuhan mempentingkan keluarga. Tuhan menolong orang yang menikah. Tuhan berada di tengah-tengah kesulitan orang yang membentuk keluarga. Ini mujizat pertama. Justru dilakukan bukan di dalam peristiwa yang lain. Bukan menyembuhkan orang sakit. Bukan membangkitkan orang mati. Bukan menjalankan orang timpang. Bukan membuka mulut orang bisu. Tetapi memberkati, hadir di tengah-tengah keluarga yang didirikan. Setiap orang yang membentuk keluarga harus mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, perasaan tanggung jawab kepada diri, perasaan konsisten kepada yang dikasihi. Dan dengan demikian, jangan lupa undang Tuhan Yesus datang di dalam keluargamu. Jangan lupa memberi hak kedaulatan untuk Tuhan menjalankan sifat ilahi di dalam pertolongan rumah tangga kita. Ini adalah aspek pertolongan, aspek cinta kasih, aspek perhatian Tuhan di hadapan manusia. Kedua yang dilakukan adalah Allah bukan penuh cinta kasih, Allah juga adil. Allah bukan penuh kemurahan, Allah juga menghakimi dunia. Maka Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dia bukan masuk ke bait Allah sebagai seorang turis yang ambil foto-foto, yang lihat-lihat bangunannya bagus. Dia pergi untuk membersihkan, dia pergi untuk mengatur kembali ordo yang sudah salah.
Inilah tempat bangsa-bangsa berdoa kepada Bapa. Inilah tempat Allah mengajar firman kepada manusia. Inilah tempat manusia dan sang penciptanya bersatu di dalam janji. Inilah tempat kesetiaan Tuhan memberikan tabut yang berada di dalam tempat maha suci. Mengapa di sini ada lembu? Mengapa di sini ada kambing? Mengapa di sini ada merpati? Mengapa di sini ada orang cari uang, tukar uang, mendapatkan profit? Ini adalah tempat bait Bapakku. Kenapa engkau jadikan itu tempat jualan? Yesus Kristus membersihkan bait Allah dengan status apa? Dengan status dia sendiri adalah bait Allah. Jadi bait Allah yang asli sekarang membereskan bait Allah yang sudah diselewengkan. Ini namanya kebangunan rohani. Kebangunan rohani berarti kembali kepada status, fungsi, dan keadaan yang asli menurut rencana Tuhan Allah. Pada waktu iman gagal, pada waktu fungsi pelayanan gagal, pada waktu etika moral gagal, pada waktu semua pelayanan sudah menyeleweng, kita memerlukan kebangunan rohani. Siapa yang bisa membangunkan? Yaitu orang yang sungguh-sungguh mengerti asalnya apa, sungguh-sungguh mengerti rencana semula apa, dan orang sendiri menjadi teladan. Yesus adalah bait Allah. Yesus adalah bait Allah yang asli. Karena pada waktu istilah bait Allah pertama kali muncul di dalam kitab suci, itu bukan bangunan. Itu tidak ada bangunan, tidak ada sesuatu tempat ibadah. Itu berada di padang belantara. Lalu Yakub yang mimpi satu tangga yang turun dari surga ke bumi. Setelah dia bangun, dia mengatakan, inilah pintu surga. Inilah bait Allah. Bait Allah secara fungsi atau pertemuan Allah dengan manusia melalui pengantara. Yesuslah pengantara itu. Yesus yang turun dari surga ke bumi. Yesus yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Jadi dia itu bait Allah yang asli. Sekarang bait Allah yang asli datang melihat bait Allah yang tidak beres. Dia memberikan pengkoreksian. Dia mengembalikan fungsi dengan membersihkan semua yang tidak seharusnya berada di dalamnya. Maka pasal 2 penting sekali. Karena Allah yang menjadi manusia, menjadi pengantara di tengah-tengah manusia dan Allah. Dia bagaimana membereskan urusan daripada manusia yang tidak beres. Membereskan fungsi agama yang sudah diselewengkan. Tetapi saya berkata kepada saudara, waktu dia mengusir orang yang jual kambing, jual sapi, semua itu diam-diam. Mereka diusir diam-diam. Karena apa? Hati nurani mereka mengerti mereka sudah berbuat salah. Mereka tidak berontak, mereka tidak lawan. Yang lawan justru adalah orang-orang Farisi. Karena apa? Komisi mereka diganggu. Karena apa? Karena gengsi mereka diganggu. Dari sini kita melihat sesuatu kesulitan perkembangan kemerosotan rohani yang tidak gampang dikembalikan melalui revival. Jatuhnya pada pemimpin-pemimpin. Jikalau pemimpin-pemimpin agama tidak beres, gereja yang dipimpin tidak gampang mengalami kebangunan rohani. Kenapa yang diusir itu? Mereka diusir, mereka punya sapi dikeluarkan, merpati disuruh bawa pergi, dan meja money changer digulingkan. Mereka diam-diam karena mereka ada hati nurani. Memang aku salah. Tapi pemimpin-pemimpin akan mengatakan, mau apa? Itu mereka salah. Justru saya yang kasih mereka license. Legalisirkan mereka. Karena mereka suap uang sama saya mendapat profit. Engkau mengusir mereka, berarti engkau mengancam keberhasilan saya. Nah, inilah namanya pemimpin-pemimpin agama yang hidupnya tidak beres. Pelayanan untuk duit, bukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan Yesus akhirnya mengatakan, kamu merobohkan bait Allah. Ini kalimat betul-betul. Engkau yang menjadi pemimpin agama, bukan menjaga bait Allah. Engkau justru merobohkan. Engkau merusak. Gereja dirusak oleh siapa? Dirusak oleh pimpinan gereja. Gereja dirusak oleh siapa? Gereja dirusak oleh pendeta-pendeta yang menyeleweng. Barang siapa pendeta
mementingkan uang lebih daripada pelayanan, dia perusak peroboh bait Allah. Yesus telah memberikan sesuatu cermin begitu jelas kepada kita. Dan mereka membenci Yesus karena Yesus mengganggu gengsi mereka. I'm the owner, I'm the manager, I'm the one to take care, I'm the caretaker of the temple. Who are you? You this stranger from Galilee, the stranger from Nazareth. Why you are so courageous to disturb us? Why and where do you get your right to intervene the temple's life? Dari mana engkau berhak untuk mengatur, untuk menguasai, untuk intervensi hidup di sini? Bukankah kami orang Farisi yang berhak? Kurang ajar engkau. Kalau engkau sudah melakukan ini, buktikan masih melakukan tanda apa kepada kita. Kebencian itu mulai timbul. Saudara-saudara, saya heran. Orang belum Kristen, kalau ditegur dosanya, mereka bisa bertobat. Pemimpin gereja, kalau ditegur, bisa memakukan engkau atas salib. Saudara-saudara sekalian, memang terjadi seperti ini. Kalau pemimpin-pemimpin agama telah mengambil sikap menerima teologi kemakmuran, jadi dia mengajar teologi kemakmuran. Percaya Tuhan Yesus, engkau akan menjadi makmur. Sebelum anggota makmur, dia makmur dulu. Mereka mengambil uang sebanyak mungkin dari pendengar. Saudara-saudara, maka Alkitab mencatat semua ini. Dan Yesus bertemu dengan pemimpin-pemimpin agama yang jiwanya tidak beres. Saya terus tidak mengerti kenapa dari pasal pertama Yohanes sudah kelihatan ketegangan antara Yesus dan pemimpin Farisi. Kenapa dari permulaan Yohanes sudah tidak dikirim ke Yerusalem, tetapi dikirim ke Yordan, dikirim ke padang belantara. Kenapa Yesus dan murid-muridnya semua tidak dipilih daripada orang-orang akademis yang lulusan daripada teologi orang-orang Farisi? Kenapa semua murid Yesus dipilih daripada desa-desa yang kecil, dari Galilea, dari Kapernaum, daripada Tiberias, daripada tempat-tempat yang sangat remote? Kenapakah Yohanes pergi di padang belantara, bukan berkhotbah di bait Allah? Kenapa Yesus bersikap seperti tidak sopan, seperti tidak terlalu ramah kepada orang-orang Farisi? Saudara-saudara, saya tidak mengerti, tapi saya mengetahui mereka begitu lihat cara Yesus melayani, mulai menaruh dendam karena mereka tidak bisa keluar daripada kurungan yang telah membatas mereka. Mereka tidak bisa keluar dan bebas daripada cengkraman satu konsep limitasi. Jikalau melayani Tuhan harus seperti kita, harus menjadi orang Farisi, harus studi di akademi kita, harus ditumbuhkan di Yerusalem. Nazaret bisa keluar apa? Galili pernahkah menghasilkan nabi? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menghina muncul di dalam Injil Yohanes. Maka dengan kacamata seperti itu, who are you? Jesus, you from Nazareth. Who are you? What kind of qualification do you have? Mereka menghina. Tetapi Yesus tidak menjadi minder karena tidak diterima. Yesus tidak menjadi kompromi untuk menyenangkan mereka. Yesus tidak minta dimengerti oleh mereka, karena Yesus tahu akulah Tuhan. Waktu aku berada di bait Allah, aku Tuhannya bait Allah. Waktu aku berbicara dengan engkau, aku Tuhan kebenaran. Ini sikap seorang hamba Tuhan yang benar-benar patuh kepada firman Tuhan, benar-benar menjalankan kehendak Tuhan, harus memelihara, harus memiliki. Ini tidak ada sanggup paut dengan rendah hati atau tidak. Tak bisa, karena kita mempertahankan kebenaran, lalu kita menjadi rendah hati, lalu mengaku aku tidak layak. Tidak bisa. Yesus di Yerusalem, dia adalah Tuhan. Yesus di bait Allah, dia adalah Tuhan. Yesus berdebat dengan orang Farisi, dia adalah Tuhan. Tidak perlu sungkan, tidak perlu ramah, tidak perlu minder, tidak perlu rendahkan diri, karena dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia.
Nah, tetapi saudara-saudara, orang Farisi semua satu persatu bersekongkol untuk sama-sama menghina dia. Mereka semua tidak menganggap dia penting, kecuali satu orang. Satu orang ini bukan anak muda, orang yang sudah tua, orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah mengetop, orang yang sudah menjadi pemimpin daripada orang-orang Israel yang sangat tersohor. Namanya Nikodemus. Di antara senioritas seperti dia, tidak ada orang yang menganggap Yesus. Tapi dia lain. Saudara-saudara, dia kelompok-kelompok, setiap macam masyarakat pasti ada orang-orang yang tidak beres. Tetapi jangan menyeluruh. Di antara kelompok yang tidak beres, pasti juga ada 1-2 orang yang sangat beres. Amin. Jangan menyeluruh. Di dalam orang yang paling melawan Tuhan, di tengah-tengah mereka ada orang yang haus dan mengharapkan boleh berjumpa dengan Tuhan. Sebaliknya, di kelompok yang paling beres, ada berapa bandit di dalamnya. Ada nggak? Mungkin kamu cuma belum nyata saja. Ya. Jadi dalam kelompok yang paling melawan Tuhan, ada seorang Nikodemus. Orang ini lain sama Farisi yang lain. Dia memikirkan satu hal. Kenapa ya Yesus kok bisa melakukan mujizat-mujizat ini? Kalau dia orang biasa, tidak ada orang biasa bisa melakukan. Kalau dia luar biasa, kelihatan tidak luar biasa. Kalau dia seorang hebat, kenapa berasal daripada Galilea? Kalau dia orang dari Tuhan, kenapa tidak dibesarkan di Yerusalem? Tak ngerti. Jadi orang ini siapa ya? Orang ini kenapa dia bisa melakukan mujizat? Dan mujizat-mujizat itu adalah memecahkan rekor. Nah, di sini saya melihat si Nikodemus menemukan sesuatu keunikan di dalam perbandingan dengan zaman dan dengan sejarah. Sejak kapan sejarah Israel sudah tidak ada mujizat? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Yuk bikin PR ya di rumah ya. Sudah berapa ratus tahun tidak ada orang berpengaruh seperti Yesus. Sebelum Yesus, Yohanes Pembaptis menarik puluhan, ratusan ribu orang terkumpul berasal daripada kota-kota, desa-desa, provinsi-provinsi yang jauh. Ada yang dari Galilea, ada yang dari Yudea, ada yang daripada sebelah timur dari Yordan. Mereka semua kumpul di sungai Yordan, minta dibaptiskan Yohanes Pembaptis. Ini saya tahu. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak melakukan satu kali mujizat. Maka Nikodemus terus pikir-pikir, tidak ngerti. Nah, kenapa orang ini yang namanya Yesus lebih belakangan daripada Yohanes Pembaptis? Lain. Dia punya pelayanan lain. Sama-sama dengan Yohanes menarik puluhan ribu orang datang. Tetapi beda dengan Yohanes, dia berbicara lebih berkuasa. Dia bisa melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati dan sebagainya. Maka saya pikir ini satu hal yang saya tidak pernah belajar di sekolah teologi saya. Saya belajar teologi, membaca Alkitab, menghafal semua Taurat sampai dari A sampai Z dan dari Z sampai A. Saya tahu. Tetapi apa yang saya pelajari tidak pernah menyinggung ada orang berkuasa seperti Yesus Kristus. Apakah ini satu profesor baru yang belum pernah diundang oleh sekolah saya? Apakah universitas saya tidak pernah mengetahui ada orang seperti ini? Kalau begini saya pergi cari dia. Saya cari dia, saya bilang sama dia, saya mau jadi muridmu. Nah, gampang ya. Saudara-saudara, orang kalau sudah sekolah di satu universitas, SKS-nya sudah cukup, lalu dia sudah puji Tuhan selesai SKS, saya sudah dapat gelar, mau cari guru lagi? Apalagi cari guru yang lebih mentah, lebih muda, puluhan tahun lebih muda dari dia. Nah, mau. Sudah mengerti maksud saya? Nikodemus sudah senior, sudah tua. Lalu dia malam-malam cari Yesus. Saya membandingkannya
Nikodemus cari Yesus dengan Kongfucu cari Lao Tzu. Nah, saudara yang tidak belajar filsafat China, ini satu legenda yang besar. Itu seorang tersohor merendahkan diri, pergi cari orang lain yang tersohor. Seorang yang dianggap paling hebat merasa diri tidak hebat, pergi cari orang yang dia anggap lebih hebat dari diri sendiri. Jarang profesor yang rendah hati, jarang orang terpelajar yang masih rendah hati. Kalau engkau sudah menjadi terpelajar, menjadi tersohor, menjadi profesor yang terkenal, biasanya taunya menghina orang lain. Kalau orang bilang, dia hebat juga lah. Heboh, bukan hebat. Orang bilang sama kamu, di situ ada orang pintar sekali. Siapa sih dia, gitu aja kok. Gua lebih hebat. Begitu. Sedikit sekali orang yang sudah pintar masih rasa diri kurang pintar. Sedikit sekali musikus yang besar mengaku orang lain lebih besar. Saudara-saudara, Karajan seorang konduktor yang besar. Waktu dia satu hari tidak ada di Berlin, Bernstein datang mengkondak Berlin Philharmonic, Mahler 2 Resurrection. Waktu dikondak oleh dia, ternyata suaranya sama akibat daripada seluruh semangat Mahler keluar lebih besar daripada yang pernah diraih oleh Karajan. Lalu setelah Bernstein pergi, Karajan pulang, ada orang bilang sama dia, Karajan, waktu engkau tidak ada, Leonardo Bernstein datang ke sini, bikin konser luar biasa dan sudah direkam. Engkau mau dengar tidak? Dia diam, karena dia selalu rasa dia raja konduktor. Dia selalu rasa seluruh dunia tidak ada yang lebih baik dari dia, kecuali yang sudah meninggal, Furtwängler. Maka dia mengatakan, saya menetapkan tanggal berapa, saya bikin sekali lagi Mahler 2 Resurrection. Dia akan membuktikan dia lebih besar dari Bernstein. Tetapi akibatnya apa yang terjadi? Waktu dia kondak dengan seluruh semangat, tetap kalah dari Bernstein. Dia jengkel luar biasa. Dan dia seumur hidup tidak begitu mau mengkopres Leonard Bernstein. Karajan itu agung sekali ya, tapi dia mahal ini kurang sedikit. Saudara-saudara, waktu dibandingkan rekaman dari Karajan dengan rekaman dari Bernstein, ternyata Bernstein lebih besar di dalam karya ini. Semenjak itu dia tidak terlalu senang mendengar nama Bernstein. Tetapi sebelum hal itu terjadi 2 tahun, saya sudah bicara, saya kasih satu nubuat. Waktu Karajan hidup, Karajan jauh lebih besar dari Bernstein. Setelah mati, Bernstein akan lebih besar dari Karajan. Yang Haling tanya, lu kok berani ngomong begitu? Kenapa ngomong begitu? Saya bilang Karajan seorang konduktor, Bernstein seorang komposer. Seorang komposer mempunyai pikiran kreatif jauh lebih besar daripada hanya sekedar konduktor. Oke, kita lihat saja. Setelah 10 tahun Karajan meninggal, yaitu setelah 9 tahun Bernstein meninggal, dunia menjual semua recording dari Bernstein jauh lebih banyak dari Karajan. Seperti apa yang saya katakan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya di sini beritahu kepada saudara, kalau engkau sudah besar, jangan sombong dan kira engkau paling besar. Mungkin Tuhan menciptakan manusia lain dan dia mungkin lebih besar, tapi engkau tidak tahu. Jangan engkau anggap engkau pasti paling besar. Nikodemus adalah seorang yang agung. Nikodemus adalah seorang tersohor, seorang senior, seorang tua yang tidak berhenti untuk mencari kebenaran. Apa sih artinya rendah hati? Rendah hati bukan minder. Ada orang apapun tidak bisa minder-minder. Aku rendah hati. Itu bukan rendah hati. Itu namanya memang tidak ada modal. Tidak ada modal masih sombong, itu gak gila. Sudah tidak ada modal yang minder dong.
Itu bukan rendah hati. Rendah hati bukan pura-pura. Ada orang kalau bilang engkau hebat, oh enggak, saya tidak bisa apa-apa. Dalamnya mengatakan lumayan loh, begitu ya. Rendah hati bukan jilat-jilat. Rendah hati bukan tata krama yang hanya lahiriah saja. Rendah hati, saya memberikan 7 definisi. Hari ini saya cuma kasih tahu 1 saja. Yaitu tidak pernah berhenti menuntut kebenaran. Itu rendah hati. Unceasing search for the truth. Tak pernah engkau merasa diri cukup. Tak pernah puas kalau saya sudah ada kebenaran yang banyak. Selalu mengatakan, aku masih perlu. Aku masih cari. Aku masih mau tahu. Aku mengaus. Aku berdahaga. Aku lapar untuk mencari kebenaran. Barang siapa yang sampai tua masih cari kebenaran, itu orang rendah hati. Barang siapa yang sudah mati-matian bekerja sekuat tenaga, masih rasa diri kurang, itu rendah hati. Barang siapa yang tak henti-henti merindukan tambahan sesuatu untuk membuat diri lebih maju, itu rendah hati. Nikodemus orang begini. Tetapi orang begini susah. Dia sudah tersohor, sudah terkenal, dia sudah mengetop. Tetapi dia melihat masih ada anak muda yang lebih hebat dari dia. Dia mau mengaku kepada anak muda, lu lebih hebat dari gua. Malu. Dia mau pergi cari guru yang lebih kecil umurnya dari dia. Diketawain. Ternyata lu goblok. Masih ada anak muda lebih pintar dari kamu. Dan kalau dia sudah melawan grupnya yang sama-sama bersehati untuk menolak Yesus Kristus, dia akan dikucilkan oleh grupnya sendiri. Jadi di sini timbul satu psychological problem. Dan psychological problem ini timbul karena ada social problem, ada religious problem, ada age problem. Bagaimana? Dia susah. Aduh, saya mau pergi cari Yesus. Karena ada sesuatu yang ada pada dia, tidak ada pada saya. Dia lihat terus. Lihat, ada sesuatu yang tidak ada pada saya. Ternyata ada pada Yesus. Semua kelemahan pemuda adalah selalu cari apa yang ada pada dirimu dan cari apa yang tidak ada pada orang lain. Dia ada ini, dia tidak bisa ini, dia ada itu. Berhenti kritik orang lain, mulai menikmati orang lain. Amin. Kalau saudara tidak belajar ini, saudara seumur hidup akan mandek, stuck, akan macet, dan berhenti dalam kemajuan. Mungkinkah seorang sampai tua masih terus maju? Mungkin tidak. Mungkin. Mungkin tidak seorang masih muda sudah tidak bisa maju berhenti di situ. Mungkin. Tergantung bagaimana engkau memberikan lowongan. Engkau membuka hatimu untuk menanti, mengharapkan aus dan lapar akan pengisian yang baru. Saya sampai hari ini tidak berani berhenti membaca. Tidak berani menganggap diri sudah cukup. Saya harus menambah, mengerti lebih banyak terus. Sehingga Tuhan memberkati pelayanan kita. Saya sebagai pemimpin saya harus menjadi teladan. Saya sudah sampai umur 70. Tidak mau merasa diri cukup. Terus belajar. Kalau dengar ada sesuatu yang baik, yang maju, yang betul-betul saya tidak tahu. Saya ingin tahu. Nikodemus merasa apa yang saya ada tidak cukup. Ternyata apa yang ada pada Yesus tidak ada pada saya. Itulah sebab saya harus pergi ketemu dengan dia. Nikodemus mau mengetahui rahasia yang ada dalam diri Yesus. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Kenapa Yesus mempunyai sesuatu yang ditemukan oleh Nikodemus, tetapi kawan-kawan Nikodemus tidak ketemukan itu? Something uniquely possessed by Jesus, discovered by Nicodemus, but his fellow people discover nothing. Kenapa ada orang lihat menemukan, nah ini yang unik. Orang lain apa sih? Nah lihat, itu ada blind spot, itu ada blind spirituality yang bikin engkau tidak lihat. Saya kagum sekali loh. Orang seperti Nikodemus, pada waktu dia sudah tua masih jeli, dia masih peka,
Dia masih terbuka untuk melihat semua kemungkinan yang lain. Akhirnya dia datang sendirian. Runding sama orang lain? Mungkin tidak. Mungkin tidak perlu. Karena orang lain tidak akan mengerti, hanya maki caci. Hanya mencemooh, mengfitnah, mengumpat, menghina, mengejek, menyindir engkau. Oke, di dalam keadaan sulit ini, better I do myself. I go myself. Lonely going to Jesus. Yesus, maafkan saya malam-malam datang. Maafkan saya mengganggu ketiduranmu. Bolehkah beri waktu sedikit ketemu dengan saya? Saya ada pertanyaan yang mau tanya kepadamu. Apa Yesus mengatakan? Ini hari Senin, liburnya pendeta, tidak boleh cari saya. Apa Yesus mengatakan ini tahun Jubili? Ini ada tahun tahun hari Sabat. Tidak boleh datang cari saya. Saudara-saudara, hamba Tuhan selalu ingat no overtime. Hamba Tuhan selalu ingat even though that is midnight. Kalau orang betul-betul perlu, engkau bersedia melayani. Tapi saya bicara sama anggota, kalau ada perlu jangan ganggu pendeta malam-malam. Saudara-saudara, Yesus buka pintu. Yesus undang dia masuk. Yesus suruh duduk, berbicara dengan dia. Nah, ini menjadi keunikan pasal 3. Saya bersyukur loh. Saya sudah memberikan komentar dan khotbah eksposisi di dalam dunia ini mengenai Yohanes 2 kali sebelumnya. 1 kali tahun 58, 1 kali tahun 89. Pada 2008 tahun lalu saya mulai eksposisi lagi. Dan kali ini eksposisi saya sekaligus 5 kota. Dan setiap kali eksposisi, setiap kali menemukan sesuatu yang luar biasa indahnya. Saya harap langsung. Pasal 3 mempunyai keunikan yang berbeda lagi dengan pasal 1 dan pasal 2. Pertemuan Yesus, dialog dengan pemimpin agama, satu-satu kalinya selama dia hidup di dunia. The only opportunity, the only occasion, the only experience of dialogue between Jesus on this earth with the religious leader. Yesus terima. Waktu Yesus naik ke dalam bait Allah, Yesus masuk dengan sikap sebagai Tuhan, bukan sebagai tamu. Waktu Yesus bertemu dengan Nikodemus, dia bertemu dengan dia dengan status sebagai Tuhan, bukan sebagai tamu. Jadi waktu Nikodemus datang, Nikodemus pertama datang, pertama kali cari Yesus, tidak pernah janji, mendadak datang, lalu mau ngomong apa? Dia tahu kalau temanku semua memusuhi kamu, kamu dan kami ada selang. Tapi orang yang tidak pernah ketemu dan sekarang berada sikap seperti permusuhan, ngomong apa ya? Siapa ngomong dulu? Engkau kalau cari teman yang baik, yang tak peduli siapa ngomong dulu. Oh, kawan baik kok siapa dulu? Kawan baik ya siapa dulu, yang tidak apa-apa dong. Tapi kalau kamu berunding dengan musuh, siapa dulu, siapa belakang, itu penting. Kalau kamu ngomong dulu, begitu ngomong pertama kali salah, sudah hancur seluruh pembicaraan. Jadi dia garuk-garuk kepala, ngomong apa ya? Yesus sudah makan belum ya? Tadi makan rawon atau soto, begitu ya. Yesus, bagaimana tanggapanmu sama orang Farisi? Bolehkah saya rancang ya, kita bicara sedikit tentang mujizat? Coba ngomong apa? Lalu bayangkan, apakah Yesus begitu buka pintu? Farisi, lu ada apa cari gua? Lu semua orang Farisi kurang ajar, bandit-bandit. Lu juga mau melawan gua ya? Pulang, begitu? Enggak loh. Jadi siapa mau ngomong dulu? Coba engkau bayangkan, engkau imajinasikan. Dia ngomong dulu. Yang tua ngomong dulu. Yang tua bicara sama yang muda dulu. Dan bicaranya sopan sekali. Ya guru. Loh, yang tua kau panggil yang muda guru. Kalau sekarang saya ke rumahmu, engkau masih sekolah SMA, saya bilang, ya guru, engkau berdiri semua bulunya. Saya masih muda kok dipanggil guru sih. Inilah Nikodemus.
Nikodemus begitu ketemu Yesus, dia panggil Rabi. Bagi orang Israel itu sesuatu hal yang tidak lumrah. Orang tua panggil muda guru. Seorang profesor panggil seorang anak muda guru. Kenapa? Ini kalau tidak jujur, atau ini adat, atau ini sebuah penipuan, atau ini cari muka. Kenapa Nikodemus panggil Yesus guru? Rabi. Karena dia betul-betul menganggap ada sesuatu yang bisa dia belajar dari Yesus Kristus. Kejujuran, kerendahan hati membuat dia begitu sopan. Ya Rabi, kami mengetahui. Siapa sih kami? Dia sama istrinya? Atau dia sama orang lain yang sudah rundingan? Akhirnya bikin satu konsensus. Sama-sama mengikat janji. Kami mengaku sesuatu. Dan janji ini menjadi satu statement. Diumumkan kepada dunia agama. Tidak. Dia cuma mengatakan. Dia tidak mengatakan. Aku tahu. Kami mengetahui. Berarti ini harus diakui oleh umum. Ini harus sesuatu yang diterima oleh semua. Dia mempunyai kerendahan hati. Tidak berani menganggap itu sesuatu penemuan diri sendiri. Kami mengetahui. Melakukan mujizat seperti apa yang kau tunjukkan di Yerusalem beberapa hari ini adalah sesuatu hal yang unik, yang khusus, yang luar biasa. Kami mengetahui jikalau Allah tidak menyertai engkau, tidak ada orang bisa melakukan mujizat-mujizat yang kau sudah lakukan. Saya percaya tidak ada kalimat lain lebih baik daripada kalimat seperti ini waktu berjumpa dengan Yesus yang mungkin menganggap dia adalah orang Farisi yang tidak sopan kepada Yesus. Dia mengatakan kalimat yang terbaik. Di dalam pilihan semua kalimat, dia pilih kalimat yang paling sopan. My teacher, I should acknowledge, we all know it is impossible to perform this kind of miracles as what you had performed these few days if God is not with you. Jikalau Allah tidak bersama dengan engkau, tak mungkin ada orang melakukan mujizat seperti apa yang kau lakukan. This is the best sentence, best possibility approach. Mendekati orang harus sopan. Apalagi bicara sama orang yang selalu timbul ketegangan, kepekaan, permusuhan antara suku dan suku, atau antara agama dan agama, antara lapisan masyarakat yang berbeda. Saya percaya Nikodemus berbijak luar biasa. Dengan rendah hati, dengan sopan, dengan mengaku kekagumannya terhadap Yesus, dengan mau belajar, dengan mengamati, dengan mengambil kesimpulan yang sangat objektif. Jikalau tidak ada penyertaan Tuhan Allah dengan engkau, tidak ada orang bisa melakukan mujizat ini. Engkau bisa melakukan mujizat seperti ini pasti karena Tuhan menyertai engkau. Saya ngaku, saya kagum. Saya sekarang datang mengaku fakta ini. Aku adalah seorang yang memberikan meterai kepada fakta-fakta sejarah. I believe, I acknowledge, I confess the historical fact. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipungkirkan. Saudara tidak bisa tolak. Karena engkau sedang melakukan mujizat yang disertai oleh Tuhan Allah. Lalu bayangkan ya, Yesus kaget dah dengar kalimat ini. Aduh, gua dibenci sama kawan-kawanmu. Sekarang dapat persetujuan pujian seperti ini. Yesus bilang, oh jangan gitu, jangan gitu. Itu cuma biasa kok, gitu. Kalau di timur kan begitu ya, orang bilang lu hebatnya. Oh jangan gitulah, jangan gitu. Itu biasa kok. Ya. Wah, engkau hebat sekali. Jangan gini, itu ada setan mengganggu saya. Nanti saya digoda, salah loh. Yesus tidak pernah tolak pujian. Yesus tidak pernah tolak pengakuan. All confession, all praise to Jesus, he never rejected. Cuma satu kali dia tolak. Tetapi sebenarnya bukan tolak. Kali itu juga keluar dari mulut seorang agama. Guru yang baik. Yesus menjawab, selain Allah tidak ada yang baik. Nah saya minta saudara bikin PR.
Kenapa waktu Nikodemus mengaku Yesus bermujizat karena disertai Allah, Yesus tidak tolak? Mengapa anak muda yang menjadi penghulu mengatakan guru yang baik, Yesus tolak? Bukan, yang baik cuma satu, hanya Allah. Apakah berarti Yesus tidak menerima dan tidak mengaku dia baik? Jawab. Jawab. Kamu tidak jawab, lebih tak baik. Apakah Yesus tidak mengaku dia baik? Ini memang susah jawab. Lebih baik saya ganti pertanyaan. Yesus baik tak? Langsung jawab. Memang pikiranmu terlalu gampang kok. Diputar sedikit sudah bisa jawab. Yesus baik tak? Kalau Yesus baik, kenapa orang itu mengatakan guru yang baik? Dia bilang no. Jangan sungkan ya. Don't mention that. I'm not good. Only good is God. Yesus tidak mengatakan I'm not good. Yesus cuma mengatakan only God is good. Artinya apa? Apakah engkau tahu saya Allah? Yang baik cuma satu, yaitu Allah. Dan apakah engkau sudah tahu saya Allah? Saya tidak pernah mengwahyukan sifat ilahiku kepadamu. Dan engkau menyebut aku baik. Dan sebenarnya yang baik itu hanya Allah. Apakah engkau sadar bahwa aku ini Allah? Kalau engkau sadar saya Allah, kenapa panggil saya guru? Kalau engkau panggil saya guru, kenapa menyebut guru baik? Yang baik cuma Allah. Dan engkau kenapa tidak sebut saya Allah? Engkau gabungkan saya sebagai guru dengan Allah yang baik. Engkau sendiri kontradiksi dalam teologimu, engkau tidak sadar. Itu maksud Yesus. Pada waktu orang bilang Yesus engkau adalah Tuhan, dia tidak tolak. Pada waktu orang mengatakan Yesus engkau adalah anak Allah, dia tidak tolak. Pada waktu orang mengatakan siapakah dia, sampai angin dan laut pun taat kepada dia, lalu mereka menyembah dia, Yesus tidak tolak. Yesus tidak pernah tolak pada waktu dia dikenali sebagai anak Allah. Yesus tidak pernah tolak waktu dia disebut sebagai Tuhan. My Lord, my God. Pada waktu Thomas menyembah dia dan memanggil dia Tuhan dan Allah, Yesus dia mengatakan, berdiri, jangan menyembah aku, menyembah Tuhan. Dia tahu dia Tuhan. Dia tidak pernah tolak. Ini keunikan Yesus Kristus. Hari ini Nikodemus datang mengatakan, ya Rabbi, my professor, my teacher, I should confess. We know that if God is not with you, no one can perform the miracles you have performed these few days. Yesus terima. Dan Yesus tidak mengatakan, oke, jangan gitulah, itu sungkan saya terima. Tidak. Yesus bukan saya terima. Yesus juga tidak terima kasih kepada dia. Aduh, gua terhibur betul-betul. Orang Farisi kurang ajar banget sama gua. Tetapi di antara orang Farisi yang kurang ajar, ada yang juga dapat ajaran yang baik seperti kamu. Nah, mau mengaku aku sebagai gurumu. Saya sangat terhibur. Terima kasih ya. Bikin gua sekarang lego. Bahwa orang Farisi tidak semua jelek. Begitu? Tidak. Yesus sama sekali tidak reaksi sebagai manusia yang berbudi satu dengan lain. Yesus menghemat. Dan Yesus memakai waktu yang paling singkat mengatakan kalimat dan khotbah yang paling penting. Saya berkali-kali pikir di dalam hidup saya, kenapa ya engkau perlu diperanakan pula khotbah yang begitu penting? Kenapa tidak tunggu sampai ribuan orang baru disampaikan? Kenapa orang ini cuma satu orang tua datang malam, Yesus keluarkan khotbah yang paling penting? Saudara, kalau engkau harus khotbah, paginya kepada 2 anak kecil, malamnya kepada 50 profesor, you akan siapkan khotbah yang sama enggak? Jawab. Tidak sama kan? Lalu ada satu kali khotbahnya kepada orang penting banyak sekali. Engkau pakai khotbah yang penting untuk orang banyak atau untuk orang sedikit? Jawab. Yang banyak dong. Yang anak kecil dia cerita, anak terhilang aja sudah. Kalau yang profesor engkau
cerita kristologi, tuis sifat, Tritunggal yang mendalam. Supaya mereka mengatakan salut, boleh juga ya. Orang ini pinter, filsafatnya, teologinya mendalam. Gua profesor, cocok khotbah begitu. Tapi Yesus Kristus justru mengkhotbahkan, engkau harus diperanakan pula. Begitu penting, hanya satu kali seumur hidup. Hanya kepada satu orang tua yang tidak lama lagi mati. Nggak sayang khotbah. Ada orang itu ya sayang-sayang keluarkan barang yang paling baik. Jadi khotbah selalu seperti kecirit sedikit. Yang bagus-bagus disimpan. Saudara, saya kira itu saya ngerti. Saya mengkhotbah. Tapi saya sudah belajar dari dulu. Give your best every time. Setiap khotbah beri yang terbaik. Tidak usah takut. Beri terus. Beri. Jangan gitu dong Tuhan. Kalau saya beri semua nanti habis bagaimana? Sudah habis khotbah 3 kali, keempat sudah tidak ada isinya. Buat diusir bagaimana? Saudara-saudara, Tuhan justru mau perempuan janda dari Sarefat beri yang seadanya untuk menjamu hamba Tuhan dulu. Maka pada waktu Elias datang ke kota itu, saya perlu makan. Sediakan makan bagiku. Iya. Lalu janda itu masuk ke dalam dapur. Cilaka. Minyak goreng cuma segini. Tepung cuma segini. Ini sama ini. Jadi satu roti. Sesudah itu mati. Karena masih sisa satu. Nah ini saya perlu. Anak saya juga perlu. Sekarang seluruh rumah cuma satu roti. Kasihkan pendeta dulu atau makan dulu? Ayo. Jujurlah. Kalau sekarang engkau di rumah. Ada pendeta bilang saya lewat sini. Mau melayani Tuhan. Lewat Singapura. Saya mau pergi ke Batam. Dan saya sudah 2 hari tidak makan. Saya perlu makan. Beri aku makanan. Engkau bilang oke. Sampai di dapur. Sisa satu cakwe. Dan engkau di dalam zaman kelaparan. Cakwe itu menjadi satu-satunya untuk menyambung hidup. Dan engkau sama anakmu 2 orang. Engkau akan kasihkan sama pendeta itu dulu. Rupamu. Gua sendiri perlu kok. Gak begitu kan? Jadi jadikan separuh. Anak cepat makan. Lu makan separuh yang kanan. Gua makan separuh yang kiri. Sisanya bawa keluar. Coba lihat. Sudah entek. Sudah tak ada kan begitu kan? Tapi perempuan Sarefat itu begitu cinta sama Tuhan. Begitu menghormati hamba Tuhan. Dia bilang oke, aku goreng roti ini untuk dia. Setelah itu mati ya sudahlah. Aku mengutamakan Tuhan dulu. Lalu dia goreng. Di luar dengan cincong gitu ya. Silakan makan. Puji Tuhan dia bilang mengatakan. Satu lagi. Sudah tak ada kan. Maka dia sudah kasihkan. Elias sudah makan selesai. Elias bilang saya mau tidur. Sediakan tempat tidur. Sudah sediakan. Baru perempuan ini pergi lagi. Mau tunggu mati. Lihat dapurnya. Minyak masih ada. Tepungnya masih ada. Dia goreng kedua. Lalu bagi-bagi sama anaknya. Sudah selesai. Besok matilah. Sudah. Besok pagi bangun. Masih ada. Nah ini caranya pelayanan. Saya dari muda ya. Saya kasih tahu sama engkau. Saya tidak pernah sekolah terlalu banyak di luar negeri. Saya tidak pernah dapat gelar tinggi. Tapi saya tahunya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik. Heran loh. Saya sudah khotbah hampir 30.000, 29.000 kali seumur hidup. Khotbahnya belum selesai. Belum habis kok. Engkau setiap minggu datang. Saya khotbahnya masih ada gak? Ada gak? Tidak berani jujur lu. Kurang ajar ya. Masih ada. Nah ini caranya. Saudara-saudara. Jadi pada waktu harus memberi. Jangan engkau tahan. Kalau Tuhan mau engkau memberi. Engkau beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau terus tak habis-habis. Saya baru pikir tadi pagi. Aduh saya sudah capek seperti ini. Dari Batam. Boleh gak minggu ini saya tidak khotbah? Tidak ada suara.
Tapi ada sesuatu gerakan. Keep your best. Keep all of you. I will keep you another more. Maka saya berani naik. Kadang-kadang sakit dan berani loh. Saya berhenti di rumah terus dia pergi. Telepon tidak jadi datang karena saya sakit. Stephen Tong never. If I can still have a little bit of breathing, a little bit of power, energy, I go. Akhirnya seling di tengah-tengah khotbah suara balik seperti hari ini. Di tengah-tengah khotbah selalu kekuatan ditambah lagi. Dan malam tidur lebih enak, besok khotbah lagi. Nanti lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dari pagi sampai sore. Nanti saya naik kapal jam 5. Sampai di Kuala Lumpur jam 7. Sampai di tempat saya khotbah persis jam 8 naik mimbar khotbah lagi. Lalu lusa tetap pagi saya bangun Hong Kong. 52 tahun seperti ini. Ini cara Tuhan bekerja. Nah, pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus Kristus, dia betul-betul berjiwa rendah hati, mau mendapat sesuatu. Dan dia berkata, Yesus, engkau guruku, oh Rabi. Saya tahu, kalau Tuhan tidak menyertai kamu, tak mungkin engkau melakukan mujizat seperti ini. Yesus tidak menjawab, terima kasih. Engkau antara semua orang Farisi paling baik. Di tengah-tengah saya diejek-ejek, ditolak-tolak. Mendengar engkau menerima saya sangat terhibur. Yesus tidak. Yesus mempergunakan waktu yang paling pendek mengerjakan pekerjaan yang paling penting. Dan malam itu kalau dia tidak katakan kalimat-kalimat seperti ini, tak mungkin kita hari ini mendengar firman ini. Dia mengatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika manusia tidak diperanakan pula, tidak akan melihat kerajaan Allah. Waktu dia ngomong kalimat ini, Nikodemus kaget. Karena saya sudah cukup di dalam hal agama. Cuma kurang penyertaan Allah untuk melakukan mujizat. Tetapi justru engkau menjawab, kalau tidak diperanakan pula, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Sebenarnya orang Farisi paling concern itu kerajaan Allah. Maka Yesus mengatakan istilah kerajaan Allah sudah menyentuh sesuatu common ground, bahwa mereka juga membicarakan tentang kerajaan Allah. Bedanya konsep kerajaan Allah di dalam mulut Yesus berlainan dengan konsep kerajaan Allah di dalam pikiran orang Farisi. Dan bukan ini yang penting. Yang penting adalah metode, syarat untuk bertemu dengan kerajaan Allah diperanakan pula. Ini tidak ada. Tidak ada di dalam studi akademis orang Yahudi. Bukan tidak ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada peranakan pula tidak? Ada. Tuhan berkata, aku akan keluarkan hatimu yang membatu, mengganti hati daging kedamaian. Itu peranakan. Itu to be born again. Itu regeneration. To have the new life. Sudah ada di perjanjian lama, sudah tercantum oleh Nabi. Tapi orang Farisi tidak pernah belajar, tidak tahu. Dan sampai di sini kita akan berkhotbah hari ini. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Di dalam pertemuan yang singkat, jangan basa-basi, jangan omong ember-ember, jangan cerewet banyak-banyak. To the point, every word to the point. To the point to show your sincerity. To show your true motivation, your pure-hearted dialogue, hati yang murni, motivasi yang bersih, sungguh-sungguh. Dengan sesungguhnya aku berkata, saya akan berhenti di sini. Catatan terakhir, di seluruh kitab Yohanes 25 kali Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Pertama kali dipakai di sini. Dan di dalam pertemuan dengan Nikodemus berkali-kali Yesus pakai itu. Ini adalah satu-satu kalinya pertemuan antara firman yang asli dengan pelajar firman yang menyeleweng. Ini adalah pertama-tama kali anak Allah adalah firman bertemu dengan orang-orang pemimpin agama yang belajar firman, yang tidak terlalu sungguh mengerti. Dan di sini Yesus tidak bicara akademik. Yesus bicara hidup baru. Kalau engkau sudah belajar banyak tapi tidak ada hidup baru,
Tak mungkin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, berkati apa yang kami pelajari pada hari ini. Pimpin kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.